Wabah virus corona, hoax ini menyebar informasi bohong. Terdapat 127 kasus hoax corona yang menyebar di berbagai lini media sosial. Marak di tengah masyarakat. Semua masyarakat merasa terancam gara-gara berita hoax, ya kan? Rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Second Podcast. Bertemu lagi dengan saya Marisa Ramadayanti. Dan di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian tentang gimana sih peran generasi muda dalam menghadapi isu-isu yang non-aktual di masa pandemi seperti sekarang. Kasusnya sih masih sama seperti 2 tahun lalu. Makin membabi buta ya. Tentunya gak jauh dari kata penyimpangan loh. Malah ini tuh udah nyimpang banget. Penyimpangan ya mulai dari sektor ekonomi nih ya. Sekarang ekonomi ini makin merosot. Pendidikan juga makin terhambat. Kesehatan ya, makin kesini makin naik itu angka kematiannya. Belum lagi kita bicarain pada sektor teknologi. Banyak sekarang yang udah canggih. Pakai HP sekarang untuk media sosial. Ya mampu memberi informasi, memberi berita yang lagi naik daun itu. Lagi hot-hotnya. Ya tahu sama berita. Sekarang ini gak perlu kan datang ke lokasi langsung untuk mengetahui kejadian yang secara langsung lah intinya. Sekarang gak ada seperti itu. Sekarang era modernisasi, tinggal duduk manis di rumah. Tiba-tiba notifikasi bunyi ting, masuk itu pesan-pesan. Berita-berita yang sedang marak sekarang itu. Dapat info kita. Pakai HP. Canggih sekarang kan. Tapi nyadar gak, semakin canggihnya teknologi itu sangat berpengaruh pada sektor sosial budaya. Aturan pemerintah yang tetap di rumah aja ini yang disalahgunakan sama masyarakat. Semua kegiatan harus pakai HP. Mau makan pesan online. Padahal kita gak tahu gitu. Apa makan yang kita pesan tuh udah higienis apa belum? Terus udah diuji takaran kesehatannya apa belum? Belum lagi yang shopping online beli di e-commerce. Makin terobsesi kita ke HP. Terus nih masyarakat ya, mulai acuh sekarang. Zaman sekarang, anak muda dibikin geleng-geleng kepala nih pokoknya. Biasanya tuh loh, sama tetangga itu tegur sapa. Sekarang enggak. Ngelirik aja loh, enggak. Ngobrol sama keluarga loh, pandangannya tuh ke HP sekarang. Pada fokus ke HP masing-masing. Dengan kata lain, harus jaga jarak 1-2 meter gitu kan. Aturan pemerintah itu. Kita ikut aturan pemerintah, tapi jangan sampai jiwa sosial kita tuh menjadi terganggu, menjadi menurun gitu loh. Sombong banget sekarang anaknya padurun, disapa, gas apa balik. Makin gak sopan sama orang tua, gak ada ganggunya kalau kata orang Jawa gitu. Kalau orang lain udah ngomong gitu ya tentang anak, siapa yang bakal sakit hati? Belum lagi ya, omongan itu tuh beredar dari mulut ke mulut. Siapa yang nanggung malu? Ya orang tua sendiri. Ntar nih orang lain bakal berasumsi gini, yo orang tuanya gak becus nih didik anaknya. Padahal kenyataannya orang tua nih gak salah sepenuhnya gitu. Kalau kita bicara tentang sisi buruk nih ya, contohnya ada tayangan kenakalan remaja, ada kekerasan, adegan dewasa, tayangan-tayangannya harusnya gak diperuntukkan untuk anak nonton gitu kan. Ini takutnya itu bakal ditiru tuh loh. Terus timbullah kekacauan. Contohnya gini, belum usia matang nih kan, ya udah punya duluan. Perkawinan anak usia dini nanti jadinya. Ini tuh sering terjadi gitu loh. Kualitas masyarakat nih bakal ikut menurun. Semakin tinggi angka nikah dini ya, semakin tinggi pula kemiskinan. Ya enggak? Secara logika deh ya, siapa coba yang mau nerima pekerja di usia dini? Yang ada malah kasihan. Kita berbicara tentang mayoritas, rata-rata gitu kan. Yang nanggung malu siapa? Orang tua, diri sendiri. Ada lagi kalau dia mulai kepo ya, mulai searching tentang bahasa gaul. Terus dia praktekin dia kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi tingkah laku ini. Udah gak semestinya kayak budayanya sendiri. Dia lupa dengan budayanya. Dimana ia dilahirkan, dimana ia dibesarkan gitu loh. Itu kasus westernisasi itu namanya. Ada kok teorinya dalam kajian sosiologi. Sudah klimaks itu. Kalau ada yang tanya, terus gimana cara ngerubahnya? Kita gak bisa loh secara langsung merubah mindset seseorang. Apalagi nih usianya
anak menuju remaja, ditambah remaja menuju dewasa. Kolot-kolotnya kalau dibilangin itu, kan dia merasa udah gede, aku bisa kok ngatur diriku sendiri gitu. Kalau dipaksa apapun untuk ngelepas dari budaya yang baru ia pelajari, gak bakal bisa. Karena ini menurut dia keren. Maka yang harus dilakukan apa? Sebelum hal itu terjadi ya, ayolah ajarkan mereka tentang sopan santun sejak dini. Tanamkan itu rasa peduli ke anak. Kenalkan juga itu budaya di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Ketika dia mulai sadar, wah ternyata budayaku keren loh, beragam. Dari Sabang sampai Merauke itu bagus semua. Dia menyembuhkan budayanya dan gak apa-apa. Itu bentuk cinta dia terhadap budayanya sendiri. Ia akan bangga loh. Kita sebagai orang tua ya, suka parno sendiri kan. Semisal hal-hal buruk yang gak diinginkan tuh malah kejadian gitu. Ini akibat dari kurang edukasi dan juga minimnya pengetahuan. Terus solusinya apa? Kenalkan dia dengan kegiatan literasi. Istilah-istilah literasi itu banyak. Apalagi manfaatnya. Salah satunya nih ya, untuk kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap apa? Ya terhadap isu-isu yang dapat mengganggu mindset. Literasi itu membawa hal positif gitu untuk kita semua. Gini ya, ketika seseorang mulai gemar dalam berliterasi, ia akan paham. Oh, ini beritanya kurang aktual nih. Soalnya gak ada bukti pendukung yang sesuai gitu. Dia akan mencari tahu. Dia akan searching artikel-artikel di internet. Dia revisi, dia simak, dia observasi. Akhirnya dia tahu mana berita yang aktual, mana berita yang hoax. Nambah pengetahuan kan. Mengenali sesuatu dengan objektif loh. Peran ini yang sangat dibutuhkan. Kita bisa baca lewat internet, media sosial, HP, laptop, atau alat komunikasi lainnya lah. Memanfaatkan media masa kini tanpa harus merubah sosial budaya itu sendiri gitu loh. Terus apalagi kalau ngelihat anak-anak yang udah main HP itu. Ada yang berpikiran, kok boleh anak kecil pakai HP? Boleh, siapapun boleh. Bermedia sosial, bersosial media. Dari generasi muda, generasi tua, generasi tolak tua pun boleh. Asalkan dia bisa mempertanggungjawabkan gitu loh. Kan dia masih kecil, masih anak-anak. Boleh. Asal dia dikontrol sama orang tuanya. Gak harus suatu hari tuh full HP. Gak mau makan, gak mau ngerjain pekerjaan sekolah, kerjaan rumah. Gak gitu. Boleh bersosial media tanpa harus melupakan kewajiban yang lain gitu loh. Kenapa harus berliterasi gitu? Kan biasanya kita bisa mendapat informasi, mendapat berita dari tetangga, dari mulut ke mulut. Hey, apakah itu sudah aktual? Apakah hanya sekedar hoax? Fungsi dari literasi sendiri itu mencari tahu apakah itu berita hoax ataupun berita buruk yang intinya belum aktual ya. Seperti itu. Kan saya gak suka membaca. Literasi itu bukan hanya membaca loh. Bisa menulis, menyimak, mendengarkan, atau masih banyak lagi gitu. Manfaatnya juga banyak banget yang saya bilang tadi. Literasi itu ibarat tameng untuk kita, supaya kita tuh gak terjerumus dalam informasi yang salah tangkap gitu. Semakin seseorang malas dalam berliterasi, ya kamu setiap hari bakal makan makanan informasi yang hoax gitu. Gak nyata. Jadi informasi yang aktual bisa kamu dapatkan saat kamu udah kebiasa literasi. Literasi itu penting loh. Coba deh kalian biasain ya, mulai dari sekarang itu berliterasi. Rasain manfaatnya. Saya pribadi ya, tiap orang tuh beda-beda gitu ngerasain manfaat dari berliterasi. Pemerintah juga menyetujui loh, bahkan sangat setuju dengan hal positif yang ini gitu. Makanya pekan lalu sudah luncur nih ya, udah diluncurkan yang namanya literasi digital. Lalu di sini kesimpulannya apa? Hal buruk tidak akan terjadi ketika kamu memahami suatu permasalahan. Berliterasi inilah yang menjadi solusi di mana kamu akan aman dari ancaman berita bohong yang nantinya menjerumuskan kamu dalam hal negatif. Akibat informasi yang bohong nih ya, permasalahan akan terus merambat, terus menyebar dan dampaknya sosial budaya pun ikut mengendor. Mungkin agak berbelit-belit juga ya saya menjelaskan ataupun menyampaikan. Setidaknya
ini bisa menambah pengetahuan kalian ataupun ya wawasan kalian. Semoga kalian bisa mahamin apa yang saya sampaikan tadi ya. Oh ya, jangan lalai aturan pemerintah ya. Kalau keluar boleh, tapi tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Semoga pandemi ini lekas berlalu. Saya Marisa Ramadhanti mohon undur diri dan terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.